Seperti contoh Messi, itu seorang pemain sepak bola yang sekarang sudah mendunia banget ya, terkenal banget gitu ya. Apakah ketika dia lahir dia sudah bisa main bola? Ketika ngomongin tentang kekurangan, Iya. ketidakmampuan, itu kita punya banyak sekali list di dalam kepala kita. Iya. Bahkan ada nih orang tuh sampai bilang gini kayak Ca, kekurangan aku adalah nggak punya kelebihan. Kelebihan aku adalah kebanyakan kekurangan katanya gitu ya. Assalamualaikum sahabat Berisha, it's time to Be listener. ketemu lagi sama aku Ica. Dan aku Fit. Ngomongin soal podcast yang sebelumnya, mengubah luka menjadi cinta, kita sudah kenal dong akhirnya, oh luka itu bisa disembuhkan. Nah, lanjut nih sekarang ke pembahasan kita hari ini, yakni bagaimana caranya agar ketika cinta itu tidak nganggur dan cinta yang ada pada diri kita itu dapat dimaksimalkan. Yuk kita langsung masuk ke pembahasan tentang potensi diri. Ngomongin soal potensi diri nih Kak Ica, aku mau nanya deh sama kalian semua. Kira-kira apa nih kelebihan teman-teman semua yang dari teman-teman hidup sampai sekarang, mungkin ada yang 12 tahun, ada yang 19 tahun, bahkan sampai 20 tahun sampai seterusnya. Kelebihan apa yang sudah teman-teman punya? Silahkan tulis di bawah. Komentar. Oke, nah tapi sayangnya ya nih Kak, mungkin lebih dari 50% jawaban kalian ada yang mungkin masih bertanya, apa sih kelebihan aku? Apa yang bisa aku lakukan? Emang aku punya potensi? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini yang justru mungkin lebih sulit dijawab dibandingkan apa sih kekurangan teman-teman? Nah, menarik ya Kak Ica? Benar, kalau misalnya ditanya tentang kekurangan, itu langsung banyak tuh bermunculan di dalam Iya. kepala. Sedangkan ketika ditanya apa kelebihan, itu kita malah apa ya? Iya. Aku kayaknya nggak punya deh. Oh kayaknya aku nggak bisa deh. Hmm. Kayak dan kalimat negasi lainnya. Kalau sedangkan ketika ngomongin tentang kekurangan, Iya. ketidakmampuan, itu kita punya banyak sekali list di dalam kepala kita. Iya. Bahkan ada nih orang tuh sampai bilang gini kayak Ca, kekurangan aku adalah nggak punya kelebihan. Kelebihan aku adalah kebanyakan kekurangan katanya gitu ya. Karena ya kebanyakan manusia tuh begitu ya, sulit untuk mendefinisikan apa sih sebenarnya kelebihan yang aku punya. Padahal setiap manusia pasti punya kelebihan. Oke, nah jadi mungkin teman-teman juga sudah punya banyak sekali benak nih ya, seperti contohnya ada di ini. Ini yang juga sebenarnya mungkin muncul gitu ya di kepala teman-teman. Nih contoh ya, seperti kalimat kayak ini nih ya, aku nggak hebat nih, aku nggak hebat, aku emang punya kelebihan ya gitu ya. Oke, kita akan coba kupas nih Aisyah dari satu persepsi yang seperti ini dulu. Siapa duluan? Boleh deh Aisyah. Oke, statement aku nggak hebat, aku nggak punya sesuatu yang dibanggakan. Itu adalah statement yang sangat-sangat fatal, keliru ya. Sangat-sangat fatal, sangat-sangat keliru. Karena sejatinya manusia hidup di muka bumi ini diciptakan oleh Tuhan, di dalam dirinya itu sebuah potensi. Jadi nggak ada yang namanya manusia itu nggak punya potensi. Setiap manusia di dalam hidup ini maka dia itu pasti punya potensi. Tinggal hari ini itu kayak gimana caranya kita mengenali potensi yang ada di dalam hidup kita. Dan terkadang anak muda ya, khususnya karena kita ngomongin potensi, anak muda hari ini tuh lupa untuk mengenali potensi dirinya. Dikarenakan mungkin kesibukannya, dikarenakan mungkin aktivitas atau rutinitas hariannya yang berulang-ulang saja, atau dikarenakan mungkin tidak ada tuntutan bagi dia untuk menemukan potensi tersebut, sehingga potensi tersebut tuh ya di dalam diri dia aja terus nggak muncul-muncul dan nggak terasah. Pada akhirnya dia berkesimpulan bahwa dia nggak bisa apa-apa, atau dia nggak bisa atau dia nggak punya potensi. Padahal tadi balik lagi bahwa Tuhan itu ciptakan semua manusia itu pasti punya potensi itu di dalam dirinya. Nah, maka ngomongin tentang potensi diri ada dua konsep tuh, atau ada dua tipikal orang gitu yang mereka mengenali potensinya. Yang pertama adalah yang memang dia itu senang melakukan sesuatu. Jadi ada orang yang senang melakukan suatu kegiatan atau suatu aktivitas sehingga kemudian dia lakukan hal itu berulang-ulang, sehingga kemudian secara tidak langsung itu terasah dan menjadi sebuah potensi bagi dia. Yang kadang disebut ini bakat gitu. Oh, bakat terpendam misalnya. Oh, dia mah dari zaman kapan udah memang hebat gitu. Nah, itu apa kata-kata yang sering dikeluarkan oleh orang gitu ketika melihat seseorang yang misalnya dari SD-nya aja sampai SMA-nya udah hebat main piano misalnya.
Nah, itu tipikal yang pertama. Dan tipikal yang kedua adalah ada orang yang memang dia itu pengen bisa sesuatu, oh aku harus bisa ini nih, maka aku harus asah kemampuanku. Yang di dalam prosesnya itu karena dia itu karena dia tuh menyadari proses tersebut ya, sehingga pasti dalam prosesnya itu tidak mudah gitu. Dia asah terus sampai kemudian dia menjadi bisa. Nah, yang jadi highlight di sini adalah setiap manusia itu pasti punya potensi. Tinggal kita tuh jadi tipikal yang mana nih? Tipikal yang kemudian kita itu senang melakukan sesuatu itu sehingga nggak kerasa nggak kerasa bahwa kita tuh sedang mengasah, atau memang kita pengen bisa sesuatu, kemudian kita berproses untuk menuju menjadi hebat gitu, baru kemudian kita memiliki potensi tersebut. Nah, kalau dari aku dua itu sih ngomongin tentang aku nggak hebat, aku nggak punya sesuatu yang dibanggakan, maka ya balik lagi kamu mau jadi tipikal yang mana. Karena kalau di quote-nya, orang itu pasti punya potensi di dalam dirinya, tinggal balik ke kita diasah atau tidak. Ya, betul banget ya. Seperti contoh Messi, itu seorang pemain sepak bola yang sekarang sudah mendunia banget ya, terkenal banget gitu ya. Apakah ketika dia lahir dia sudah bisa main bola? Tentu tidak. Tentu tidak kan ya? Atau mungkin teman-teman melihat seperti Lyodra misalnya gitu ya, sekarang sudah bisa jadi penyanyi papan atas yang bisa tampil di panggung-panggung besar gitu. Apakah dari kecil suaranya sudah sebagus itu? Kan jawabannya enggak ya. Maka balik lagi nih ke pola pikir teman-teman semua. Apakah teman-teman ingin mengembangkan itu atau justru mengabaikannya? Kan kalau misalnya kita mengabaikan sesuatu yang bisa diasah itu kan sayang ya Kak Ica. Jadi yuk kita belajar dari orang hebat. Sayangnya kita ya kebanyakan nih melihat orang-orang hebat itu hanya dari hasilnya saja. Kita tidak melihat proses. Betul banget. Bagaimana dia berproses gitu kan ya, ya. betul. Maka yuk kita sama-sama lihat ya bagaimana kemudian proses orang-orang hebat itu. Tapi jangan cuma dilihat, tapi copy, paste. Ya bagaimana kemudian kegigihan mereka, bagaimana mereka berusaha, bagaimana mereka itu mengeluarkan berbagai macam effort untuk kemudian sampai di titik itu. Jadi teman-teman ketika melihat orang sukses gitu ya, yuk pahami bagaimana kemudian orang itu bisa sampai di titik tersebut. Betul banget. Dan ya kalau kata orang tuh, kalau kita mau itu 1000 daya, kalau kita nggak mau itu 1000 dalih tadi. Dan bener banget kata Mufid, orang tuh suka ngeliat hasilnya aja, padahal dalam prosesnya pun siapapun, baik itu Messi tadi misalnya atau Lyodra, mereka juga berdarah-darah gitu loh bahasanya. Mereka juga pasti akan pernah ada di titik jenuh misalnya, di titik capek, di titik bosen, muak dan lain-lain dalam proses tersebut. Tapi karena mereka tuh punya satu cita-cita atau satu tujuan yang jelas, sehingga persepsi negatif itu tadi terkalahkan oleh mimpi mereka yang akan mereka wujudkan. Iya, betul banget ya. Lepas dari kemudian kita bilang ya, oh dia kan sudah berbakat, dia kan sudah bisa dari kecil, suaranya sudah bagus, dari kecil mungkin kakinya sudah panjang, misal begitu kan ya. Tapi berapa banyak sih orang di dunia ini, contoh penyanyi tadi ya, yang mungkin dari kecil suaranya nggak bagus, dia nggak punya bakat, tapi mereka bisa sampai titik nyanyi gitu ya di atas panggung dan akhirnya menjadi seorang penyanyi hebat. Banyak ya, pasti banyak banget. Pemain bola juga sama, dan mungkin kamu yang sekarang sedang nonton ini juga mungkin masih ada di titik itu. Aku nggak punya bakat untuk bisa jadi YouTuber, aku nggak punya bakat untuk kemudian jadi pedagang atau kemudian pengusaha misalnya gitu ya. Kuncinya adalah belajar berproses, karena tanpa adanya proses tentu tidak akan ada hasil yang memuaskan. Betul banget. Kayak yang kedua nih Fit, Oke, sekarang ada nih orang-orang skeptis yang mengatakan, apa iya aku bisa gitu ya sampai seperti orang lain? bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Nah teman-teman semua, kalau aku mau cerita nih ya Kak Ica, jadi ada satu konsep yang namanya itu negativity bias, atau ya katakanlah cara kita itu memandang sesuatu, terbiasa kita itu melihat sesuatu yang buruk. Contoh, aku coba deh tanya sama teman-teman semua, dari lamanya teman-teman sudah hidup, entah 20 tahun tadi dan seterusnya, pengalaman masa kecil apa yang mungkin paling membekas di benak teman-teman semua? Coba deh, tulis di bawah kolom komentar. Apakah lebih banyak yang positif atau justru negatif? Negatif. Dan aku yakin pasti negatif. Coba kalau Kak Ica, keguling dari tangga. keguling dari tangga, itu positif atau negatif? Negatif. Kalau aku pernah jatuh dari pohon kelapa, itu inget banget tuh sampai pingsan gitu ya. Dan aku coba kasih satu contoh lagi. Ada satu kondisi di mana di dalam satu hutan, misalnya nih kita terdampar gitu ya di satu hutan. Tiba-tiba hari ini kita ngelihat nih ada tanaman cantik, ya lucu banget, pokoknya lucu. Nggak pernah kita temuin di kota lain atau di tempat lain.
Dan siangnya kita dikejar sama macan. Kira-kira besoknya yang paling kita ingat apakah hewan yang lucu tadi atau justru kita dikejar macan? Dikejar macan. Dikejar macan. Kenapa? Ini yang namanya tadi negativity bias. Kita itu terbiasa untuk kemudian mencap ya hal-hal negatif itu lebih dominan di dalam diri kita dibandingkan hal-hal positif, sehingga tadi ya itu yang kemudian ternyata dilakukan oleh nenek moyang. Tapi perbedaan kita hari ini dengan nenek moyang adalah nenek moyang itu hidup memang mereka itu sebatas bertahan hidup, sehingga makanya tadi ya orang-orang yang hidup di zaman batu misal gitu ya, mereka itu ingat kapan macan muncul, kapan kemudian musim hujan, kapan kemudian musim kemarau yang membuat padi itu kering, mereka ingat. Tapi ini berbeda kan ya dengan hidup kita sekarang itu, kita tuh tidak lagi hidup misal dikejar macan gitu ya, kan nggak seperti lagi lah. Tapi tadi negativity bias itu turun kepada anak-anaknya nenek moyang kita, dan kita yang merasakannya, sehingga sulit banget bagi kita untuk kemudian melihat hal-hal positif dalam diri kita sendiri. Lebih banyaknya melihat hal-hal negatif, dan itu berbahaya teman-teman semua. Harus kemudian coba kita hindari, dan kemudian coba deh perhatikan hal-hal kecil effort teman-teman untuk mengklik video ini, dan akhirnya mulai nih menemukan bagaimana sih caranya menemukan potensi diri. Betul banget. Jadi hanya tentang mindset ya teman-teman. Apa aku bisa? Itu tuh hanya tentang mindset. Dan sebenarnya hidup ini kan akumulasi dari mindset kita. Betul. Ketika kita bermindset bahwa kita bisa, maka pasti bisa. Maka mindset ini penting banget untuk kita jaga di dalam hidup ini. Ya kayak apa tadi namanya, negativity bias ya. Kayak kita tuh kertas tuh warna putih, tapi ketika ada titik hitam di tengahnya, kita tuh senantiasa fokus kepada titik hitam tersebut. Padahal yang putih itu banyak banget, yang masih bersih itu banyak banget. Nah maka teman-teman sekalian, gimana caranya kita tuh mengarahkan mindset kita agar fokusnya tuh pada hal-hal yang memang positif. Terhadap yang negatif ya udah diam atau abaikan. Selama kita tuh memfokuskan pada hal-hal yang negatif, maka hal-hal yang negatif itu juga gitu loh yang akan terjadi. Contoh misalnya kita mikir bahwa kita nggak mampu, maka memang beneran nggak mampu. Jadi yang harus kita ubah itu mindset kita, aku pasti bisa, aku yakin aku akan mampu, aku yakin aku akan punya potensi yang seperti ini ya yang kita impikan gitu. Nah maka bagaimana kita tuh menjaga mindset kita, jangan pernah kita tanya apa aku bisa. Maka ketika ada muncul pertanyaan di dalam kepala kita, apa aku bisa? Iya, aku pasti bisa. Yes, you can. Betul. Ya. Oke, ya luar biasa ya teman-teman semua. Lanjut nih terakhir, terus gimana caranya untuk kemudian kita itu tahu nih kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita? Karena kan biasanya kan banyak tuh ya orang saking nggak taunya nih sampai tes bakat, tes potensi diri, tes MBTI dan seterusnya. Karena kebanyakan gitu ya dari pemuda-pemuda gitu ya, orang-orang kita hari ini itu pada nggak tahu masa depan mereka seperti apa, akan seperti apa, potensi apa yang mereka punya. Emangnya aku tadi ya emangnya aku punya kelebihan, sampai kita mencari tahu kan ya dengan tes-tes tadi. Itu artinya kita masih perlu effort nih untuk mengetahui bagaimana sih diri kita sebenarnya. Terus gimana caranya kita tahu kelebihan kita? Kita udah punya effort, udah tahu bahwa setiap manusia punya potensi. Gimana nih caranya kita itu mengetahui apa potensi yang ada di dalam diri kita? Kalau aku sharing ya, maka untuk mengetahui potensi kita, kita harus kenal dengan diri kita. Kita sukanya apa, kita nggak sukanya apa, kita bukan juga lah aku sukanya rebahan aja, dan bukan kayak gitu, itu bukan potensi. Maksudnya aktivitas-aktivitas yang positif, yang ketika kita itu melakukannya, kita bahkan nggak dibayar pun kita mau. Dan ketika kita melakukan aktivitas tersebut, kita tuh ada rasa atau ada perasaan yang kayak satisfying gitu, puas, wah aku udah berhasil nih, aku udah melakukan ini nih, aku sudah berhasil menunaikan aktivitas tersebut. Nah maka bisa dikatakan bahwa itulah potensi teman-teman. Tinggal bagaimana cara kita mengasahnya dengan ya melakukannya berulang-ulang, memperbanyak jam terbang. Ada suatu quotes yang aku pernah baca itu lupa dari siapa, quotesnya tuh begini: terbentur. Nah, jadi di awal tuh memang rasanya berat banget untuk kita itu bisa
mengasah potensi kita, terbentuk terus kayak gitu kan, sampai kemudian itu tuh terbentuk, sampai kita tuh ada di titik berhasil itu tadi. Maka pada saat itulah kita tuh udah mengenal potensi kita, dan pada saat itulah kita bisa untuk memaksimalkan potensi kita di dalam hidup ini. Jadi simpelnya dari aku itu adalah kenali diri kita, tanya sama diri kita, berkontemplasi lagi, ngobrol dengan diri kita sendiri, bukan ngomong sendiri ya, maksudnya ngobrol dengan benak kita gitu, dengan jiwa kita. Kamu tuh sukanya apa sih? Jangan kita tuh suka bohong dengan diri kita, atau jangan kita tuh terpengaruh dengan orang lain. Contoh misal orang lain kebanyakan lagi banyak jadi YouTuber, ikutan juga jadi YouTuber gitu. Terus misalnya terus misalnya orang lain ada yang main game gitu, ikut juga main game. Orang lain ada yang ngedesain, ikut juga ngedesain. Jangan terpengaruh dengan apa yang ada di sekitar, tapi jujurlah dengan diri kita sendiri, mana hal yang kita lakukan itu yang membuat kita tuh puas, dan jujur kepada diri kita sendiri, mana sih hal yang kira-kira ketika kita berhasil melakukannya itu ada kepuasan tersendiri di dalam diri kita. Nah simpelnya gitu deh. Kalau dari mungkin ya itu tadi step pertama yang penting banget ya, untuk kemudian kita tahu apa sih yang kita mau gitu, dan apa yang kita inginkan. Yang kedua, sebenarnya aku nambahin aja dari Ica, adalah pentingnya kita itu membangun self esteem. Self esteem itu apa nih? Ya, kalau kita berbicara tentang self esteem, kita akan sering tuh dengar yang namanya harga diri. Nah, harga diri itu ternyata penting banget loh untuk kita coba bangun. Ya, untuk kita coba pupuk. Kenapa? Karena orang-orang yang dia itu self esteemnya rendah, maka dia akan sulit untuk percaya dengan dirinya. Percaya dengan dirinya dia sulit, maka akhirnya dia akan sulit tuh untuk kemudian mengatakan aku bisa. Makanya penting banget ya Kak Ica untuk kemudian kita itu sesekali tadi ngomong dengan diri kita, berterima kasih pada diri kita, percaya pada diri kita bahwasanya kita itu berharga dan kita itu mampu. Jadi ketika kita sudah sampai di titik kita itu percaya dan juga mampu pada diri kita, akhirnya kita akan bisa sama-sama bahasanya merangkul jiwa kita, merangkul raga diri kita untuk kemudian bisa berjuang dalam sebuah proses yang meskipun tidak mudah ya dalam menuju ke sebuah tujuan gitu ya. Dan yang ketiga yang perlu teman-teman juga lakukan adalah banyakin pengalaman. Dan ternyata ini juga perlu loh untuk kemudian kita itu mengasah atau mungkin tahu potensi yang sebenarnya kita itu nggak pernah sadari. Ya seperti sekecil kita itu ikut organisasi, kemudian juga kerja di berbagai bidang yang mungkin teman-teman itu awalnya nggak ngerasa teman-teman itu mampu, tapi ketika dijalanin ternyata suka gitu loh. Dan sama juga dengan organisasi, silakan teman-teman itu menginvestasikan usia muda dalam hal-hal yang bermanfaat. Contohnya tadi dengan ikut organisasi, kemudian kerja part time, hingga sampai titik dimana teman-teman akhirnya mengakumulasi ya semua pengalaman itu dengan satu kesimpulan, ternyata potensi aku itu ada di sini loh, ada di sini yang sebelumnya mungkin tidak terlihat gitu loh. Nah makanya kenapa orang-orang itu gitu ya ketika kemudian kuliah ya Kak Ica ya itu banyak banget yang terjun ke organisasi, agar apa? Untuk tahu nih apa potensi yang dimiliki. Berarti ada relate ya sama self love juga tadi. Betul. Dengan kita self love, jadi kita bisa membangun self esteem, baru kita bisa percaya diri, kita menghargai diri, kemudian kita percaya dengan diri kita, baru kita menemukan potensi kita. Iya. Betul. Sama nih teman-teman dengan orang-orang yang mungkin Kak aku itu orangnya nggak bisa ngomong dengan orang lain, Kak aku itu orangnya sukanya di rumah aja. Mungkin bisa jadi nih teman-teman yang masih ngerasa seperti itu belum sampai ke step-step tadi, karena seperti di awal ya Kak Ica, stepnya itu harus self love dulu. Teman-teman tahu gitu ya apa yang teman-teman sukain, kemudian sampai ke tahap teman-teman itu membangun self esteem, harga diri, akhirnya teman-teman akan merasa diri teman-teman berharga. Hingga di tahap akhir nih teman-teman tahu gitu ya apa sih potensi teman-teman. Kalau teman-teman aja belum sampai ke tahap self love, masih berkutat dengan rasa malas, dengan rasa nggak mau bergerak gitu ya, nggak mau membangun daya gitu ya, ya pasti akan insecure terus gitu loh. Susah untuk teman-teman itu sampai ke tahap di menemukan potensi. Jadi kalau semuanya teman-teman belum nonton video kami yang ini, gimana dia harus baca yang ini atau yang itu ya silakan ditonton dulu gitu ya, agar kita sama-sama yuk kenali potensi kita dan membuat karya yang indah di muka bumi ini. Karena YOLO ya teman-teman, you only live once, kamu hanya hidup satu kali, dan masa muda itu juga masanya yang satu kali aja gitu, masa-masa golden age dimana kita itu masih semuanya itu masih fresh gitu, kemudian
potensi itu masih bukan potensi, semuanya masih fresh, stamina masih oke gitu, kemudian kesempatan untuk berkarya lebih banyak. Jadi ayo kita sama-sama gunakan masa golden age kita ini sebaik mungkin, seproduktif mungkin, agar kita bisa membuat karya yang lebih banyak lagi hingga bisa berkontribusi untuk dunia pun juga dan akhirat kita. Ya, oke, itu tadi ya teman-teman, bagaimana tips dan trik bagaimana kita itu menghilangkan semua makna-makna negatif yang ada di kepala kita, dan kita sudah kupas. Semoga teman-teman bisa terbantu gitu ya dengan adanya video ini. So teman-teman, sampai di akhir video ini, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe, and comment and below apa lagi nih yang akan kita bahas di video-video berikutnya. Dan jangan lupa kunjungi website belisha.com karena kita akan semakin dekat ya waktu kita untuk launching di produk kedua kita tentang wanita dan kesuciannya dan bagaimana dia berdamai dengan masa lalunya. Yeah, thank you for watching. Hopefully this video can useful for us now and forever. And last one is Assalamualaikum warahmatullahi